keren. Hati-hati dong Ben, ketahuan loh ntar. Iya, gua nggak sengaja. Sialan, ternyata Apnan sama Ijan ada di dalam. Pantes gua cari-cari kagak ketemu. Iya, mereka salah apa Ben sampai harus diikat kayak gitu? Emang kambing? Gua nggak tahu nak. Yang jelas sekarang gua harus lepasin Ijan sama Apnan sebelum terjadi apa-apa. Lu hati-hati ya, gua gak mau lu kenapa-napa. Iya, lu tenang aja ya. Siapa malam-malam begini ketuk pintu? Ah, ganggu aja. Gak ada orang. Siapa yang ketuk pintu? Woi. Ah, elah, siapa sih yang iseng malam-malam begini? Makasih ya Ben, lo udah nolongin gua. Iya, sama-sama. Tapi ngomong-ngomong lo tau dari mana kalau gua sama Apnan disekap di sini? Iya, bener. Kok lu bisa tahu gua ada di sini? Nanti gua ceritain. Sekarang lu berdua cepetan keluar dari sini. Oh, iya Ben. Ayo Yan, keluar. Lu masih kuat jalan gak? Masih dong Nan. Yaudah, ayo. Kok seperti ada orang ngobrol di dalam? Jangan-jangan mereka berdua lepas talinya. Hah, gua periksa dulu. Kamu kenapa ada di sini? Kenapa? Bapak kaget saya ada di sini. Yan, Apnan, sekarang kita ajar bapak ini sampai babak belur. Kalau perlu, sampai mati sekalian. Tenang Ben, beres. Biar gua patahin kakinya, biar gak bisa jalan. Udah, lu berdua jangan banyak ngomong, langsung sikat aja. Kalau gua lawan gak mungkin. Mereka bertiga, sedangkan saya cuma sendiri. Menang kagak, babak pelur iya. Oh, saya mohon, jangan apa-apain saya. Saya bisa jelasin semuanya. Bapak mau ngejelasin apa, ha? Udah jelas-jelas bapak udah nyulik teman-teman saya. Betul, Bapak udah bikin kepala saya sakit, tahu nggak? Oh, iya saya tahu saya salah. Tapi saya mohon, izinkan saya cerita sebentar saja. Ben, kayaknya dia mau ngomong sesuatu. Coba kita kasih waktu sebentar. Yaudah deh, gua kasih waktu sebentar. Sekarang semuanya duduk ya. Saya mau manggil Reina dulu. Kasihan dia nunggu di luar sendirian. Emang Penny sama Fiona kemana? Ada, mereka udah tidur di tenda. Oh, ya udah sana. Lama banget sih lu Ben, pegel tahu gue nungguin di sini. Iya, sorry. BTW gimana kabar Ian sama Afnan? Alhamdulillah, Sian sama Apnan baik. Syukur deh kalau gitu. Yaudah yuk ke dalam dulu sebentar. Gua lagi interogasi hantu jadi-jadian. Emang siapa pelakunya? Bapak-bapak, tapi nggak tahu dia siapa. Soalnya baru pertama kali lihat. Oh gitu, ya udah yuk. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah pemilik wisata pantai ini. Oh, jadi bapak pemilik tempat ini. Oh, iya betul. Dulu, waktu itu, saya mempunyai anak laki-laki. Dia sama temannya izin sama saya mau main di pinggir laut. Dan saya pun mengizinkan, asal jangan pergi ke hutan. Sampai pada sore hari, anak saya belum juga pulang. Saya mulai khawatir, lalu datang temannya, menghampiri saya yang sangat sedih sekali. Temannya bilang, kalau anak saya masuk ke hutan, padahal udah dilarang jangan masuk, tapi dia tetap masuk. Katanya dia penasaran, ingin tahu di dalam hutan itu seperti apa.
Hingga pada akhirnya temennya menyusul masuk ke hutan. Begitu masuk ke dalam, alangkah kagetnya ternyata anak saya jatuh ke jurang. Hah? Oh, Jatuh ke jatuh ke jurang. Iya, anak saya jatuh ke jurang. Anak saya ditemukan di tepi jurang yang sudah tidak bernyawa. Sejak kejadian itu, saya melarang siapapun untuk masuk ke dalam hutan. Lebih baik saya usir bagi siapa saja yang berani masuk ke dalam hutan itu. Jadi gara-gara itu Bapak nyulik teman-teman saya. Jujur saya nggak punya maksud tertentu. Saya hanya nggak mau ada korban lagi. Niat saya cuma menyuruh kalian semua pulang lewat tulisan yang saya tulis kemarin di depan tenda. Pergi dari sini atau kalian mati. Dan niatnya saya akan melepaskannya yang saya culik setelah yang lain pulang. Saya minta maaf, Pak. Saya minta maaf udah melanggar peraturan di pantai ini. Iya nggak apa-apa, Papa udah maafin. Papa juga minta maaf udah membuat kalian semua panik. Ben, ayo sekarang kita ke tenda. Gue gak mau Fiona sama Fanny kenapa-napa. Oh ya Rena, lagian urusan hantu sekarang udah kelar. Maaf Pak, berhubung sekarang udah malam dan urusan udah selesai, saya izin pamit mau ke tenda, sekalian lihat teman-teman yang ada di sana. Oh, ya silakan. Sekali lagi, saya minta maaf ya. Iya Pak. Wah, gawat Ben. Fanny sama Fiona gak ada di dalam tenda. Apa? Fanny sama Fiona gak ada di tenda? Lu yang serius, Reina? Beneran, Nan. Buat apa gue bohong? Kok bisa gak ada? Kemana mereka perginya? Ah, baru aja gua mau istirahat. Malah Penny sama Fiona hilang. Gagal deh gua istirahat. Udah, sekarang kita cari bareng-bareng. Ayo. Ayo ah. Terus gimana nih? Kita tinggal berdua? Gua juga nggak tahu. Lebih baik kita sekarang ke tenda, terus berkemas, lalu pergi dari sini. Ya betul, kita pergi ke jalan raya. Siapa tahu ada orang lewat yang mau bantu kita. Nah, itu dia si Fanny sama Fiona. Alhamdulillah, mereka nggak kenapa-napa. Fiona, Fanny. Fanny. Fiona, tuh anak-anak udah pada kumpul. Ya, yaudah yuk cepetan jalan. Gak nyangka gua hari ini masih bisa lihat lu. Padahal tadinya gua pikir lu udah hilang atau mati. Lu seneng ya kalau gua nggak ada? Kalau senang, gak mungkin gua nangisin lu, Nan. Kemarin tuh bener-bener hati gua gak karuan gara-gara mikirin lu. Lu masuk hutan terus gak ada kabar lagi. Kemarin itu, pas gua lihat-lihat tempat yang bagus, ada yang mukul dari belakang. Habis itu, udah deh gua nggak inget apa-apa lagi. Pas nyadar, gua disekap di gudang. Ya udah deh yuk pulang. Kasihan yang lain udah nungguin tuh di mobil. Woi, lo berdua mau pulang nggak? Kalau enggak, mobil mau jalan nih. Yaudah yuk, Pen. Ayo ke sana. Iya, Nan. Oke, semuanya udah siap belum? Siap, Udah. Siap Udah, dah. Nan. berangkat Per. Oke, siap.